wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zidni Husnia Fahrunisa MAK selaku dosen pengampu hukum bisnis. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada Ria Anggraini MPM 004, yang kedua ada Devita Nur Prahastiwi MPM 027, dan yang ketiga ada saya sendiri Putri Nurlaila MPM 037. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul perseroan terbatas. Baik, untuk mempersingkat waktu, slide yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Devita. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait pengertian. Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang dimaksud dengan perseroan terbatas atau PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagai sebuah badan hukum, maka tanggung jawab pemilik atau pemegang saham adalah terbatas. Selanjutnya yaitu berdasarkan pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Selanjutnya, tanggung jawab terbatas ini tidak berlaku apabila 1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan iktikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Dan yang keempat, pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Selanjutnya yaitu pendirian perseroan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah perseroan, yaitu yang pertama didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian pada saat saham perseroan didirikan. Selanjutnya, prosedur pendirian perseroan. Yang pertama, pembuatan akta pendirian oleh notaris. Yang kedua, pengesahan oleh Menteri dalam Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Yang ketiga, pendaftaran perseroan. Dan yang keempat, pengumuman di dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu modal dan saham. Yang pertama, saham. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 juta rupiah. Namun, undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar yang disebutkan di atas. Paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Penyetoran yang sah sendiri yaitu bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan. Data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan ahli yang tidak terafiliasi adalah ahli yang tidak mempunyai 1. Hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham dari perseroan. Yang kedua, hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan 1 atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris. Yang ketiga, hubungan pengendalian dengan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat, saham dalam perseroan sebesar 20% atau lebih. Selanjutnya itu penambahan modal. Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan quorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan quorum kehadiran setengah 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh apabila lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. Selanjutnya yaitu saham. Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Perseroan hanya diperkenankan untuk mengeluarkan saham atas tunjuk. Saham memberi hak kepada pemiliknya antara lain hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak untuk menerima dividen yang dibagikan, hak untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Anggaran dasar perseroan menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik. Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Selanjutnya, klasifikasi saham sebagaimana disebutkan di atas antara lain, yang pertama, saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Yang kedua, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Yang ketiga, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Yang keempat, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Dan kelima, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu 4 organ perseroan. Organ perseroan meliputi yang pertama rapat umum pemegang saham, yang kedua direksi, dan yang ketiga dewan komisaris. Rapat umum pemegang saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam praktik biasanya disebut RUPS luar biasa atau RUPSLB. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun baku terakhir. RUPS lainnya dapat diadakan setiap tahun berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Yang selanjutnya yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikat baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, dan setiap anggota Dewan Komisaris juga ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersangkutan bermasalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris terdiri atas 1 orang anggota atau lebih. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komit yang anggotanya seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Komit tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Yang selanjutnya yaitu direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta memiliki perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi berwenang dalam menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan, dalam dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi perseroan terdiri atas 1 orang atau orang anggota direksi atau lebih. Adapun organ perseroan yaitu yang pertama ada syarat direksi. Syarat direksi dapat menjadi anggota direksi adalah organ perseroan yang mencakup perbuatan hukum.
Yang kedua yaitu tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Badan hukum bersifat unik karena untuk memperoleh hak dan kewajibannya, badan hukum senantiasa bergantung oleh seorang wakil yang lazim dinamakan pengurus. Yang ketiga yaitu kewenangan bertindak direksi. Dalam isi ayat-ayat dapat disimpulkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara penuh apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dan yang terakhir yaitu kedudukan direksi berdasarkan kepercayaan dari perseroan atau fiduciary duties principle, yaitu adalah prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercaya kepadanya oleh perseroan. Terima kasih. Yang selanjutnya ada kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan tanggung jawab direksi. Kewajiban direksi membuat laporan tahunan tercantum dalam Undang-Undang PT lama yaitu UU Nomor 1 Tahun 95 maupun UU PT yang terbaru yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007. Kewajiban ini diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Adapun hal-hal penting dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan pada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Yang kedua, laporan tahunan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, laporan tahunan tersebut wajib ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Yang keempat, direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik. Yang kelima, dalam laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar atau menyesatkan, anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Tanggung jawab direksi emiten dan perusahaan publik atas laporan keuangan. Regulasi Bapebam yang mengatur sertifikasi laporan keuangan oleh direksi adalah nomor 8 G11 yang intinya mengatur bahwa yang pertama, direksi emiten atau perusahaan publik wajib membuat surat pernyataan kebenaran atas isi laporan keuangan tersebut. Yang kedua, surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh direktur utama dan seseorang direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Yang ketiga, direksi emiten atau perusahaan publik secara renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat, termasuk kerugian yang mungkin timbul. Tanggung jawab direksi emiten dan perusahaan publik atas laporan keuangan. Yang pertama ada tanggung jawab perdata bersifat tanggung renteng. Perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban korporasi dilihat dari perspektif hukum bisnis, khususnya tentang tanggung jawab direksi. Direksi adalah lembaga atau organ perseroan. Selanjutnya, tanggung jawab pidana. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal menegaskan sebagai berikut. Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung. Yang pertama, menipu atau mengelabuhi pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun. Yang kedua, turut serta menipu atau mengelabuhi pihak lain. Yang ketiga, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang menarik atau tidak mengungkapkan fakta yang material. Terima kasih.